Hai semuanya, menjadi pria yang ideal seringkali terdengar seperti sebuah standar yang berat. Seakan-akan ada cetakan khusus yang harus diikuti agar bisa dianggap layak, disegani, dan dihargai. Padahal kenyataannya, setiap orang punya jalannya sendiri dalam menemukan versi terbaik dari dirinya. Menjadi ideal bukan berarti harus sempurna, melainkan terus berkembang ke arah yang lebih baik, memperbaiki kekurangan, dan tetap rendah hati dalam kelebihan. Karena itu, penting untuk memahami bahwa keidealan seorang pria tidak datang dari satu sisi saja, melainkan dari keseimbangan antara hati, pikiran, sikap, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pria yang ideal bukan sekadar tentang fisik yang gagah atau penampilan yang menawan, meskipun hal itu sering dianggap penting di mata banyak orang. Namun, jauh lebih dari itu, yang membuat seorang pria benar-benar dihormati adalah keteguhan hati, tanggung jawab, dan cara ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Orang bisa saja terkesan dengan penampilan luar dalam sekejap, tapi penghormatan yang tulus lahir dari konsistensi sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam waktu lama. Dengan kata lain, menjadi pria yang ideal berarti memiliki pondasi karakter yang kuat, bukan sekadar topeng yang dipakai untuk sesaat. Dalam perjalanan hidup, pria sering dihadapkan pada berbagai tuntutan. Ada yang dituntut untuk sukses dalam pekerjaan, ada yang dituntut untuk menjadi pemimpin di keluarga, ada pula yang dituntut untuk menjadi panutan di lingkungannya. Tuntutan ini kadang bisa membebani, bahkan membuat sebagian orang merasa tidak cukup atau gagal. Namun, justru dari tuntutan inilah kita bisa belajar banyak hal. Seorang pria yang ideal tidak lari dari tanggung jawab, melainkan mencari cara untuk menyeimbangkan semua peran itu dengan bijaksana. Ia mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi ia berusaha agar keberadaannya membawa manfaat, bukan sekadar menjadi beban. Selain itu, pria yang ideal juga tahu bagaimana menjaga harga dirinya tanpa harus merendahkan orang lain. Ia paham bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki atau jabatan yang dipegang, tetapi dari seberapa besar ia bisa menjaga integritas. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian untuk berdiri pada prinsip adalah kunci yang membuat orang lain menaruh respek. Banyak orang mungkin bisa membeli hormat dengan kekayaan atau kekuasaan, tetapi hormat yang datang karena karakter tidak bisa dipalsukan. Itulah mengapa pria yang ideal selalu berusaha menjaga keaslian dirinya, meskipun godaan untuk berpura-pura atau mengikuti arus seringkali begitu kuat. Namun, menjadi pria yang ideal tidak berarti ia harus selalu keras dan tak tergoyahkan. Justru kepekaan dan empati juga menjadi bagian penting dari keidealan itu. Seorang pria yang bisa mendengarkan dengan tulus, memahami perasaan orang lain, dan tidak segan menunjukkan sisi lembutnya, akan jauh lebih dihargai dibanding mereka yang hanya ingin terlihat tangguh tanpa peduli pada sekitar. Ketangguhan sejati justru lahir dari keseimbangan, tahu kapan harus tegas, kapan harus lembut, kapan harus memimpin, dan kapan harus mendengarkan. Pria yang ideal juga tahu bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya. Ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang ketika bisa berbagi dengan orang lain. Entah itu dalam lingkup keluarga, sahabat, atau masyarakat, ia selalu berusaha memberikan manfaat sekecil apapun. Bahkan dalam hal sederhana seperti menepati janji, menolong orang yang kesulitan, atau sekadar memberikan kata-kata yang menenangkan, semua itu mencerminkan kualitas diri yang besar. Idealitas seorang pria seringkali bukan diukur dari hal-hal besar yang ia lakukan, tetapi dari konsistensi dalam kebaikan kecil yang jarang diperhatikan orang lain. Selain peran sosial, pria yang ideal juga menjaga hubungan pribadinya. Dengan pasangan, ia bukan hanya menjadi pelindung, tetapi juga menjadi sahabat yang bisa diajak berbagi suka dan duka. Ia tidak merasa lebih tinggi hanya karena statusnya sebagai pria, melainkan memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Ia tidak segan meminta maaf jika salah, tidak gengsi mengakui kelemahan, dan selalu berusaha memperbaiki diri demi kebahagiaan bersama. Dengan anak-anak, ia berperan bukan hanya sebagai pemberi nafkah, tetapi juga sebagai teladan yang nyata. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar, dan seorang pria yang ideal memahami hal itu dengan baik. Ketika berbicara tentang pekerjaan atau karir,
Pria yang ideal bukan hanya fokus mengejar ambisi pribadi, tetapi juga menjaga etika dalam setiap langkahnya. Ia tidak menjadikan orang lain sebagai tangga untuk naik, tetapi berusaha tumbuh bersama-sama. Ia menghargai kerja keras, menghormati proses, dan tidak tergoda jalan pintas yang mengorbankan prinsip. Bagi dia, kesuksesan sejati adalah yang diraih dengan keringat, bukan dengan manipulasi. Maka, meskipun jalannya lebih panjang dan berliku, hasil yang diperoleh akan jauh lebih berarti. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan menjadi pria yang ideal tidak selalu mulus. Ada saat-saatnya ketika ia terjatuh, salah mengambil keputusan atau bahkan menyakiti orang lain. Tapi disinilah letak ujian sesungguhnya. Pria yang ideal tidak berhenti di kesalahannya. Ia belajar darinya. Ia tidak mencari kambing hitam untuk membenarkan diri, tetapi dengan rendah hati mengakui dan memperbaiki. Sikap inilah yang membuat orang lain tetap bisa menghargai meskipun ia pernah gagal. Karena pada akhirnya, keidealan bukan berarti tanpa cacat, melainkan keberanian untuk terus memperbaiki diri. Jika kita menengok ke masa sekarang, di era serba digital, definisi pria ideal juga mengalami pergeseran. Banyak yang mengaitkan keidealan dengan gaya hidup modern, status sosial di media atau kesan yang ditampilkan lewat layar, padahal sejatinya semua itu hanyalah permukaan. Orang bisa saja terlihat sempurna di dunia maya, tetapi hancur di kehidupan nyata. Pria yang ideal tidak bergantung pada validasi semu, melainkan pada kualitas dirinya yang nyata. Ia tidak sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, karena yang terpenting adalah ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan membawa kebaikan pada lingkungannya. Menjadi pria yang ideal memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana seseorang membangun dirinya dari dalam. Kepercayaan diri adalah salah satu pondasi yang penting. Banyak pria yang sebenarnya punya potensi besar, namun terhambat oleh rasa minder atau terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Pria yang ideal tahu bahwa membandingkan diri dengan orang lain tidak ada habisnya. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih tampan, lebih pintar, atau lebih sukses. Tetapi ukuran keberhasilan sejati adalah apakah hari ini dirinya lebih baik daripada kemarin. Dengan prinsip itu, ia tidak lagi berlomba dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Kepercayaan diri yang sehat juga membuat seorang pria mampu mengambil keputusan. Ia tidak selalu menunggu orang lain menentukan langkahnya, tetapi berani memimpin dirinya sendiri. Meski demikian, keberanian mengambil keputusan juga dibarengi dengan kerendahan hati untuk mendengarkan masukan. Pria yang ideal tidak merasa paling benar, justru ia tahu bahwa pendapat orang lain bisa membuka perspektif baru. Dengan begitu, ia mampu menyeimbangkan antara keyakinan pribadi dan keterbukaan terhadap ide-ide di luar dirinya. Salah satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa pria yang ideal juga menjaga kesehatan fisiknya. Banyak orang berpikir bahwa menjadi ideal hanya soal mental dan karakter. Padahal, tubuh yang sehat juga merupakan bagian penting. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjalankan tanggung jawab jika ia tidak menjaga tubuhnya? Pria yang ideal tidak perlu memiliki tubuh berotot seperti atlet, tetapi ia paham pentingnya menjaga stamina, makan dengan benar, tidur cukup, dan berolahraga. Dengan begitu, ia bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan energi penuh tanpa mudah sakit atau lelah. Namun kesehatan tidak hanya soal fisik, kesehatan mental juga sama pentingnya. Pria sering diajarkan sejak kecil untuk tidak menunjukkan emosi, untuk selalu terlihat kuat, dan untuk menahan segala beban sendiri. Padahal, tekanan yang dipendam tanpa ada tempat untuk berbagi bisa membuat seseorang hancur dari dalam. Pria yang ideal tidak malu untuk berbicara tentang perasaannya. Ia tahu kapan harus meminta bantuan, kapan harus berbicara dengan orang yang dipercaya, dan kapan harus memberi ruang pada dirinya sendiri. Justru dengan keberanian mengakui bahwa dirinya juga manusia yang bisa lelah dan rapuh, ia menunjukkan keteguhan yang sesungguhnya. Di sisi lain, pria yang ideal juga punya arah dalam hidupnya. Ia tidak sekadar mengikuti arus tanpa tujuan, tetapi punya visi tentang masa depan. Visi ini tidak harus selalu sesuatu yang besar, seperti ingin menjadi pemimpin besar atau orang kaya raya, tetapi bisa berupa tujuan sederhana namun bermakna. Misalnya, ingin membangun keluarga yang bahagia, ingin memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, atau ingin meninggalkan jejak kebaikan yang bisa dikenang orang lain. Tujuan inilah yang menjadi kompas dalam setiap langkah. Tanpa tujuan, seorang pria bisa mudah tersesat, mengikuti keinginan sesaat tanpa berpikir panjang. Selain memiliki tujuan, konsistensi dalam memperjuangkan tujuan itu juga penting. Banyak pria yang semangatnya hanya bertahan sebentar,
Hari ini berapi-api, esok sudah menyerah. Pria yang ideal tahu bahwa perjalanan hidup bukan sprint, melainkan maraton. Ia sabar dalam proses, tekun dalam usaha, dan tidak mudah putus asa meskipun jalan terasa berat. Konsistensi ini pula yang membuat orang lain percaya bahwa ia bukan hanya pandai bicara, tetapi benar-benar mampu mewujudkan apa yang ia katakan. Dalam hubungan sosial, pria yang ideal bukan hanya dihormati karena prestasi pribadi, tetapi juga karena caranya memperlakukan orang lain. Ia tidak memandang rendah orang yang dianggap kecil dan tidak menyanjung berlebihan mereka yang dianggap besar. Baginya, setiap orang berharga dan pantas diperlakukan dengan hormat. Sopan santun, tata krama, dan cara berbicara yang baik adalah hal-hal sederhana yang sering terabaikan, tetapi justru menentukan bagaimana orang lain menilai seseorang. Pria yang ideal tidak merasa kehilangan harga diri hanya karena bersikap sopan. Justru sikap itu menunjukkan kebesaran jiwanya. Tidak kalah penting, pria yang ideal juga memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak mudah terbawa emosi, tidak gampang terpancing amarah, dan tidak buru-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan sesaat. Kendali diri ini bukan berarti ia menahan semua perasaan, tetapi ia tahu bagaimana menyalurkannya dengan cara yang tepat. Ketika marah, ia tidak melampiaskan dengan kekerasan, melainkan mencoba menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ketika sedih, ia tidak lari pada hal-hal yang merusak, melainkan mencari cara yang sehat untuk bangkit kembali. Salah satu ciri lain dari pria yang ideal adalah kemampuannya dalam memimpin. Memimpin bukan berarti hanya duduk di posisi paling atas atau memberi perintah, tetapi mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dalam keluarga, ia menjadi pemimpin yang mengayomi, bukan menindas. Dalam pekerjaan, ia memimpin dengan memberi teladan, bukan sekadar memaksa bawahan. Dalam pertemanan, ia bisa menjadi sosok yang menenangkan, tempat orang lain merasa aman dan dihargai. Kepemimpinan sejati lahir bukan dari rasa takut yang ditanamkan pada orang lain, tetapi dari rasa hormat yang diberikan secara sukarela. Pria yang ideal juga tidak terjebak dalam kesombongan. Ia boleh bangga dengan pencapaiannya, tetapi tidak menjadikannya alasan untuk meremehkan orang lain. Ia tahu bahwa di balik setiap kesuksesan ada banyak faktor, dukungan keluarga, kesempatan yang datang, bahkan keberuntungan yang tidak bisa dipungkiri. Kesadaran ini membuatnya tetap rendah hati. Justru kerendahan hati inilah yang seringkali membuat orang besar menjadi semakin dihormati. Dalam urusan cinta dan hubungan, pria yang ideal bukan hanya tentang romantis di awal, tetapi juga konsistensi dalam menjaga hubungan. Ia tidak hanya pandai berkata manis, tetapi benar-benar menunjukkan rasa cinta lewat perhatian, kesetiaan, dan usaha nyata. Ia tahu bahwa cinta bukan sekadar kata, melainkan tindakan. Bahkan ketika hubungan diuji oleh masalah, pria yang ideal berusaha mencari jalan keluar, bukan lari dari tanggung jawab. Ia mengerti bahwa pasangan bukan hanya seseorang untuk berbagi bahagia, tetapi juga untuk saling menopang ketika dunia terasa berat. Menjadi pria yang ideal juga berarti terus belajar. Dunia terus berubah, tantangan semakin beragam, dan tidak ada satupun orang yang tahu segalanya. Pria yang merasa sudah cukup pintar biasanya justru terjebak dalam kebodohan. Sebaliknya, pria yang ideal selalu merasa perlu belajar hal baru, baik dari buku, pengalaman, maupun dari orang-orang di sekitarnya. Sikap mau belajar ini membuatnya selalu berkembang dan tidak tertinggal oleh zaman. Menjadi pria yang ideal juga ditentukan oleh bagaimana ia menghadapi kegagalan. Banyak orang hanya fokus pada kemenangan, keberhasilan, dan pencapaian, padahal kegagalan adalah bagian penting dari proses hidup. Pria yang ideal tidak malu untuk gagal, karena ia tahu kegagalan adalah guru yang mengajarkan hal-hal berharga. Ia tidak menjadikan kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai titik balik untuk bangkit lebih kuat. Justru dari kegagalan itulah terbentuk ketangguhan mental. Ia belajar bersabar, belajar ikhlas, dan belajar menghargai setiap langkah kecil yang membawa pada kemajuan. Kegagalan juga membuat seorang pria lebih manusiawi. Jika ia hanya mengenal keberhasilan, bisa jadi ia tumbuh menjadi pribadi yang arogan. Tetapi dengan kegagalan, ia tahu rasanya jatuh, rasanya ditertawakan, bahkan rasanya kehilangan sesuatu yang dicintai. Dari situlah tumbuh empati, karena ia bisa memahami penderitaan orang lain. Pria yang ideal tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sebab ia pernah melewati pahitnya hidup. Selain belajar dari kegagalan, pria yang ideal juga pandai menjaga keseimbangan. Ia tahu kapan waktunya bekerja keras, kapan waktunya beristirahat, kapan harus serius, dan kapan harus bersenang-senang.
Banyak orang yang terjebak hanya pada satu sisi, terlalu sibuk mengejar pekerjaan hingga melupakan keluarga, atau terlalu santai hingga melupakan tanggung jawab. Pria yang ideal tidak membiarkan dirinya berat sebelah. Ia sadar bahwa hidup yang seimbang lebih menenangkan dan memberi ruang untuk berkembang secara utuh. Dalam menghadapi tantangan, pria yang ideal juga tidak mudah menyerah. Ia mungkin merasa lelah, tetapi ia tidak membiarkan lelah itu membuatnya berhenti sepenuhnya. Ia tahu kapan harus beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga, lalu kembali bangkit. Ketahanan seperti inilah yang membuatnya bisa diandalkan. Orang lain akan melihat bahwa meski ia jatuh, ia tidak berhenti mencoba. Keuletan ini memberikan inspirasi, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Namun ketangguhan tidak berarti menutup diri dari kelembutan. Pria yang ideal tahu bagaimana mengekspresikan kasih sayang. Ia tidak merasa gengsi untuk memeluk anak-anaknya, mengucapkan kata sayang kepada pasangan, atau sekedar menanyakan kabar orang tuanya. Hal-hal sederhana seperti ini justru membuat keberadaannya terasa hangat. Ia mengerti bahwa menjadi kuat bukan berarti harus dingin dan kaku. Justru kekuatan terbesar lahir dari hati yang penuh kasih, yang bisa menenangkan orang lain dengan kehadirannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, pria yang ideal juga menjadi teladan dalam kejujuran. Ia tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat yang mengorbankan integritas. Ia tahu bahwa kepercayaan orang lain jauh lebih mahal daripada uang atau jabatan. Sekali saja kepercayaan itu rusak, sulit untuk mengembalikannya. Karena itu, ia selalu berusaha menjaga kata-kata dan tindakannya agar selaras. Jika berjanji, ia berusaha menepatinya. Jika diberi amanah, ia berusaha menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap ini, orang lain merasa aman berada di sekitarnya. Kejujuran juga membuat pria yang ideal tidak hidup dalam kepura-puraan. Ia tidak merasa perlu memakai topeng hanya untuk disukai banyak orang. Ia cukup menjadi dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang yang hidup dengan kepura-puraan mungkin bisa terlihat baik sesaat, tetapi cepat atau lambat topeng itu akan jatuh. Pria yang ideal tidak takut menunjukkan sisi lemahnya, karena ia tahu dari kelemahan itu ia bisa belajar. Ia tidak malu dianggap berbeda, selama yang ia lakukan benar dan sesuai dengan hati nuraninya. Selain kejujuran, kerendahan hati juga menjadi ciri penting. Pria yang ideal tidak merasa lebih hebat hanya karena pencapaiannya. Ia tidak pamer berlebihan, tidak mencari pengakuan dengan cara merendahkan orang lain. Sebaliknya, ia lebih suka menunjukkan hasil kerjanya lewat tindakan nyata. Ia tahu bahwa orang yang benar-benar hebat tidak perlu banyak bicara tentang kehebatannya. Orang lainlah yang akan melihat dan menilai. Kerendahan hati ini membuatnya mudah diterima di berbagai lingkungan, karena ia tidak menimbulkan rasa iri atau tersaingi. Pria yang ideal juga punya prinsip yang jelas. Ia tahu apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan, tahu nilai-nilai apa yang ia pegang teguh, dan tidak mudah goyah meskipun menghadapi tekanan. Prinsip ini yang menjadi pegangan ketika ia berada di persimpangan pilihan. Tanpa prinsip, seseorang mudah terbawa arus, melakukan sesuatu hanya karena semua orang melakukannya. Tetapi pria yang ideal berani berbeda, berani menolak hal yang bertentangan dengan nuraninya, meskipun itu membuatnya kurang populer. Keberanian untuk menjaga prinsip adalah tanda bahwa ia memiliki jati diri yang kuat. Di tengah dunia modern yang penuh distraksi, pria yang ideal juga tahu cara mengendalikan waktu. Ia tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi pandai mengatur prioritas. Ia bisa menikmati hiburan, tetapi tidak sampai melupakan kewajiban. Ia bisa bersantai, tetapi tetap ingat pada tujuan yang harus dicapai. Manajemen waktu inilah yang membuatnya lebih produktif dan tidak mudah merasa kewalahan. Lebih jauh lagi, pria yang ideal juga tahu pentingnya menghargai orang tua. Ia sadar bahwa siapa dirinya sekarang tidak lepas dari doa, pengorbanan, dan jerih payah orang tua. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih, tidak malu menunjukkan rasa hormat, dan selalu berusaha membahagiakan mereka selama masih ada kesempatan. Sikap ini bukan hanya membuat hubungannya dengan orang tua semakin hangat, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Selain hubungan dengan orang tua, pria yang ideal juga menjaga persahabatan. Ia bukan tipe yang hanya hadir ketika senang, lalu menghilang ketika susah. Justru di saat sulit, ia tetap ada untuk teman-temannya. Ia bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan tidak mudah mengkhianati. Persahabatan yang ia bangun bukan berdasarkan kepentingan,
tetapi berdasarkan kejujuran dan rasa saling menghargai. Karena itu, meskipun jarak dan waktu memisahkan, hubungan itu tetap erat. Menjadi pria yang ideal memang membutuhkan proses panjang. Tidak ada yang lahir langsung menjadi sosok yang sempurna. Semua butuh pembelajaran, pengalaman, bahkan luka yang mengajarkan banyak hal. Namun proses itu justru yang membuat perjalanan ini bernilai. Seorang pria yang pernah jatuh dan bangkit lagi akan lebih kuat dibandingkan pria yang tidak pernah menghadapi ujian. Ia lebih matang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Pria yang ideal juga memahami pentingnya kemandirian. Ia tidak selalu bergantung pada orang lain untuk menjalani hidupnya. Kemandirian ini tidak berarti ia harus melakukan segalanya sendiri. Tetapi ia tahu kapan harus berusaha sendiri dan kapan harus meminta bantuan. Ia tidak manja dalam menghadapi masalah, melainkan berusaha menyelesaikannya dengan kemampuan yang ada. Kemandirian seperti ini membuatnya lebih kuat secara mental, karena ia terbiasa menghadapi rintangan tanpa selalu menunggu pertolongan. Namun, kemandirian tidak boleh disalahartikan sebagai sikap keras kepala. Pria yang ideal tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ia tidak gengsi untuk menerima bantuan ketika benar-benar membutuhkannya. Justru ia melihat bantuan sebagai bentuk kerjasama dan rasa peduli dari orang lain, bukan sebagai kelemahan. Dengan begitu, ia bisa menjalani hidup secara seimbang, kuat berdiri sendiri, namun tetap terbuka terhadap kebersamaan. Selain kemandirian, salah satu tanda pria yang ideal adalah kesabarannya. Dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada kalanya usaha keras tidak membuahkan hasil yang cepat. Ada kalanya rencana yang matang gagal karena hal-hal di luar kendali. Dalam situasi seperti ini, kesabaran menjadi kunci. Pria yang ideal tidak mudah putus asa hanya karena hambatan sementara. Ia belajar menunggu, belajar menahan diri, dan belajar melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Dengan kesabaran, ia bisa menjaga hatinya tetap tenang, meskipun keadaan di luar kacau. Kesabaran ini juga terlihat dalam caranya menghadapi orang lain. Tidak semua orang bisa memahami dirinya, tidak semua orang bisa sejalan dengan pikirannya. Tetapi pria yang ideal tidak mudah marah atau menyinggung hanya karena perbedaan. Ia mencoba memahami, mencoba mendengar, dan mencoba menerima bahwa setiap orang punya jalan pikirannya masing-masing. Sikap ini membuatnya lebih bijaksana dalam bersosialisasi. Pria yang ideal juga punya rasa tanggung jawab yang besar. Jika ia sudah berjanji, ia berusaha menepatinya. Jika ia diberi tugas, ia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mencari alasan untuk lari dari kewajiban. Tanggung jawab ini terlihat dalam berbagai aspek hidup. Pada pekerjaan, pada keluarga, pada pasangan, bahkan pada hal-hal kecil sehari-hari. Dengan rasa tanggung jawab yang kuat, ia menjadi sosok yang bisa dipercaya. Orang lain merasa aman menitipkan sesuatu kepadanya karena tahu ia akan menjaganya dengan baik. Tanggung jawab juga membuat seorang pria tidak menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Ia berani mengakui kesalahan sendiri. Alih-alih melempar masalah kepada orang lain, ia lebih memilih mencari solusi. Dengan sikap ini, ia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Karena sejatinya, kedewasaan bukan ditentukan oleh usia, tetapi oleh sikap dalam menghadapi masalah. Pria yang ideal juga pandai mengelola keuangan. Ia tahu bahwa uang adalah bagian penting dari kehidupan, tetapi bukan segalanya.
Ia tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, tetapi juga tidak terlalu pelit hingga menyiksa diri sendiri. Ia bisa menabung untuk masa depan, namun tetap tahu kapan harus menikmati hasil kerja kerasnya. Pengelolaan keuangan ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Dengan stabilitas finansial, ia bisa memberikan rasa aman bagi orang-orang yang ia cintai. Meski demikian, pria yang ideal tidak menilai orang lain hanya dari kekayaan. Ia tidak merendahkan mereka yang secara materi kurang beruntung dan tidak menyanjung berlebihan mereka yang kaya raya. Baginya, nilai sejati seseorang terletak pada karakternya, bukan pada jumlah harta yang dimiliki. Dengan pandangan ini, ia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Selain soal keuangan, pria yang ideal juga memperhatikan perkembangan dirinya. Ia tidak berhenti belajar setelah mencapai titik tertentu. Ia tahu bahwa dunia terus berubah, sehingga ia juga harus terus beradaptasi. Ia mau membaca, mau mendengar, mau mencoba hal-hal baru. Bahkan ketika ia merasa sudah cukup tahu, ia tetap terbuka untuk memperluas wawasannya. Dengan cara ini, ia tidak tertinggal oleh zaman dan bisa menjadi panutan yang relevan dengan situasi sekarang. Pria yang ideal juga menghargai waktu bersama keluarga. Ia sadar bahwa kesibukan bukan alasan untuk melupakan orang-orang terdekat. Meski pekerjaannya banyak, ia tetap meluangkan waktu untuk bercengkrama, mendengarkan cerita, atau sekedar makan bersama. Hal-hal sederhana seperti itu justru membuat keluarga merasa dihargai. Ia mengerti bahwa kebersamaan tidak selalu diukur dari lamanya waktu, tetapi dari kualitas perhatian yang diberikan. Dalam peran sebagai ayah, pria yang ideal bukan hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga menjadi guru kehidupan. Ia mengajarkan anak-anaknya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia menunjukkan pentingnya disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab lewat perilaku sehari-hari. Dengan begitu, anak-anak belajar bukan hanya mendengar, tetapi juga mencontoh. Pria yang ideal juga menjaga ucapannya. Ia tahu bahwa kata-kata bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai. Karena itu ia berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak sembarangan berkata kasar, tidak mudah mengeluarkan cemooh, dan tidak suka merendahkan orang lain. Sebaliknya, ia menggunakan kata-kata untuk membangun semangat, memberi dorongan, dan menyebarkan kebaikan. Dengan ucapan yang menenangkan, ia bisa membuat orang di sekitarnya merasa dihargai dan dihormati. Di tengah kehidupan modern yang penuh persaingan, pria yang ideal juga tidak mudah iri dengan keberhasilan orang lain. Ia bisa merasa kagum tanpa merasa rendah diri, bisa merasa termotivasi tanpa merasa iri hati. Baginya, keberhasilan orang lain adalah bukti bahwa sesuatu itu mungkin dilakukan, dan itu bisa menjadi dorongan untuk lebih berusaha. Dengan sikap ini, ia terhindar dari penyakit hati yang merusak. Jadi, pria yang ideal bukanlah sosok yang tanpa cacat. Ia juga bisa salah, bisa jatuh, bisa menangis, bahkan bisa merasa tidak berdaya. Tetapi perbedaannya terletak pada bagaimana ia bangkit. Ia tidak berlama-lama dalam keputusasaan, tidak membiarkan dirinya hancur hanya karena satu kegagalan. Ia belajar dari pengalaman, memperbaiki diri, dan melangkah lagi dengan lebih bijak. Keberanian untuk bangkit inilah yang membuatnya berbeda. Menjadi pria yang ideal juga berarti memiliki jiwa besar untuk memaafkan. Tidak semua orang bisa selalu baik kepada kita. Kadang ada yang menyakiti dengan sengaja atau tidak sengaja. Namun, pria yang ideal tidak menyimpan dendam terlalu lama.
Ia tahu bahwa menyimpan kebencian hanya akan meracuni dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan kesalahan terulang, tetapi melepaskan beban hati agar hidup lebih ringan. Dengan memaafkan, ia menunjukkan kedewasaan sekaligus kekuatan batin yang sebenarnya. Selain memaafkan orang lain, pria yang ideal juga belajar memaafkan dirinya sendiri. Tidak jarang, seseorang terus menghukum dirinya atas kesalahan masa lalu, padahal kesalahan itu justru bisa menjadi pelajaran berharga jika disikapi dengan bijak. Pria yang ideal tidak mengulang kesalahan yang sama, tetapi ia juga tidak terus-menerus menyesali hal yang sudah berlalu. Ia memilih untuk belajar, bangkit, dan melangkah lebih baik. Hal lain yang membuat pria disebut ideal adalah kemampuannya menjaga komitmen. Komitmen ini bisa terlihat dalam banyak hal, pekerjaan, persahabatan, keluarga, maupun hubungan asmara. Jika ia sudah berjanji, ia berusaha keras untuk menepatinya. Jika ia sudah memilih satu jalan, ia berusaha setia pada jalur itu sampai tuntas. Komitmen adalah tanda keseriusan, dan keseriusan adalah salah satu kunci kepercayaan. Orang akan lebih percaya pada pria yang konsisten dalam ucapannya dibandingkan yang mudah berubah-ubah. Pria yang ideal juga paham bahwa hidup ini tidak bisa selalu dikendalikan. Ada banyak hal yang berada di luar jangkauan manusia, rezeki, takdir, bahkan waktu hidup. Karena itu, ia berusaha menerima dengan lapang dada apapun yang diberikan Tuhan. Penerimaan ini tidak membuatnya pasrah tanpa usaha, tetapi membuatnya lebih tenang dalam menghadapi hasil. Ia bekerja keras, berdoa sungguh-sungguh, tetapi jika hasilnya tidak sesuai harapan, ia tidak meratap berlebihan. Ia percaya bahwa setiap kejadian punya makna meski mungkin baru bisa dipahami di kemudian hari. Dalam kehidupan sosial, pria yang ideal juga menjaga adab. Adab lebih tinggi daripada sekedar ilmu atau kepandaian. Seseorang bisa saja pintar, tetapi jika tidak punya adab, sulit untuk dihormati. Adab terlihat dalam cara menghormati orang tua, cara memperlakukan orang yang lebih muda, bahkan cara berinteraksi dengan orang asing. Pria yang ideal tidak merasa rugi bersikap sopan, karena ia tahu sopan santun adalah investasi jangka panjang dalam hubungan. Orang yang pernah diperlakukan dengan baik akan selalu mengingatnya, bahkan ketika waktu sudah lama berlalu. Pria yang ideal juga mengerti pentingnya integritas. Integritas adalah kesatuan antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Ia tidak berkata iya di depan, tetapi tidak di belakang. Ia tidak bermuka dua untuk mendapatkan keuntungan. Justru, ia berusaha menampilkan satu wajah yang sama dimanapun berada. Integritas ini membuatnya mungkin tidak disukai oleh semua orang, karena ia tidak pandai berpura-pura, tetapi orang-orang akan tahu bahwa dirinya bisa dipercaya. Dalam hal kepemimpinan, pria yang ideal bukan hanya memimpin orang lain, tetapi juga memimpin dirinya sendiri. Banyak orang ingin memimpin banyak orang, tetapi gagal memimpin diri. Misalnya, ia pandai memberi nasihat agar orang lain disiplin, tetapi dirinya sendiri tidak disiplin. Pria yang ideal tidak terjebak pada kontradiksi itu. Ia berusaha menertibkan dirinya lebih dulu sebelum menertibkan orang lain. Dengan begitu, kepemimpinannya lahir dari teladan nyata, bukan hanya kata-kata kosong. Selain itu, pria yang ideal juga punya kemampuan beradaptasi. Dunia tidak statis, perubahan terjadi setiap saat. Orang yang kaku dan tidak mau berubah akan mudah tertinggal. Pria yang ideal mampu menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan jati diri. Ia fleksibel tetapi tetap memegang nilai-nilai penting dalam dirinya. Ia tidak terombang-ambing tetapi juga tidak keras kepala. Dengan sikap adaptif ini, ia bisa menghadapi tantangan baru tanpa terlalu kaget. Pria yang ideal juga mengerti pentingnya humor. Hidup tidak harus selalu serius dan tegang. Terkadang, bercanda atau tertawa bisa menjadi cara terbaik untuk melepaskan stres. Pria yang ideal bisa menghadirkan keceriaan di tengah suasana berat. Ia tidak melucu dengan merendahkan orang lain, tetapi tahu cara membuat suasana jadi ringan dan nyaman. Kehadiran pria seperti ini selalu dirindukan karena ia membawa energi positif kemanapun ia pergi. Di sisi lain, pria yang ideal juga tidak takut menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak lari dari masalah, tidak bersembunyi dari kebenaran. Meski kenyataan itu menyakitkan, ia memilih untuk menghadapinya dengan berani. Misalnya ketika harus menerima kritik, ia tidak menutup telinga. Ketika harus mengakui kesalahan, ia tidak mencari alasan.
Dengan menghadapi kenyataan, ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak mudah goyah. Pria yang ideal juga memberi ruang bagi spiritualitas dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi juga jiwa yang membutuhkan ketenangan. Ia meluangkan waktu untuk beribadah, berdoa, atau merenung. Dengan begitu, ia tidak hanya kuat secara fisik dan mental, tetapi juga tenang secara spiritual. Ketentraman batin ini membuatnya lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena ia tidak hanya mengikuti ego, tetapi juga hati nurani. Hal yang sering terlupakan adalah bahwa pria yang ideal juga tahu cara menghargai dirinya sendiri. Ia tidak membiarkan orang lain merendahkannya, tidak rela diperlakukan tidak adil, dan tidak pasrah ketika harga dirinya diinjak. Menghargai diri sendiri bukan berarti sombong, melainkan menjaga batas agar orang lain tidak sembarangan memperlakukan dirinya. Dengan menghargai diri, ia juga belajar menghargai orang lain karena ia tahu betapa pentingnya perasaan dihormati. Pada akhirnya, pria yang ideal adalah proses bukan hasil akhir. Tidak ada yang benar-benar sempurna. Setiap orang punya kekurangan, punya masa lalu, dan punya sisi rapuh. Tetapi pria yang ideal tidak berhenti di sana. Ia terus berusaha memperbaiki diri, terus belajar, dan terus berkembang. Ia tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri di masa lalu. Pria yang ideal bukanlah tokoh fiksi atau sosok luar biasa yang jauh dari jangkauan. Ia bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri siapapun yang mau berusaha. Idealitas bukan soal mencapai standar tertentu yang dipaksakan orang lain, melainkan menemukan keseimbangan antara hati, pikiran, dan tindakan yang membawa kebaikan. Jadi, jika ada pertanyaan bagaimana cara menjadi pria yang ideal, jawabannya sederhana. Mulailah dari hal-hal kecil. Menepati janji, berkata jujur, menjaga diri, menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan terus belajar. Dari langkah kecil yang konsisten, terbentuklah pribadi yang kokoh. Dan ketika seseorang sudah terbiasa melakukan kebaikan, orang-orang di sekitarnya akan merasakan dampaknya. Pada akhirnya, pria yang ideal bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang usaha untuk selalu lebih baik. Ia mungkin tidak bisa membuat semua orang bahagia, tetapi ia berusaha agar kehadirannya membawa manfaat. Ia mungkin tidak bisa menghindari kesalahan, tetapi ia berusaha untuk memperbaikinya. Dengan cara itu, ia meninggalkan jejak yang baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya.